Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Semoga di pagi yang cerah ini kita dalam kondisi sehat walafiat ya. Tetap semangat meskipun kuliah daring. Tetap berkreativitas di tengah batas. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa bertatap muka dalam waktu dekat ini. Oke, ketemu lagi dengan saya pada materi mata kuliah ya, Sistem Informasi Manajemen ya. Pada pertemuan kuliah kelima ini ya, kita akan membahas tentang sistem manajemen basis data, yang mana pada pertemuan minggu lalu, yaitu pertemuan keempat, kita sudah membahas tentang sistem informasi manajemen. Dan salah satu komponen sistem informasi manajemen adalah basis data. Untuk itu penting kiranya kita akan membahas secara detail apa itu basis data, apa itu sistem manajemen basis data, dan bagaimana implementasi sistem basis data ke dalam sebuah sistem informasi. Oke, kita langsung aja. Saat ini berkembang pengelolaan informasi melalui database atau disingkat basis data. Database memungkinkan informasi diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sesuai dengan keperluan ya. Materi tentang data dan informasi sudah kita bahas pada pertemuan kedua ya. Contohnya apa database? Contoh database adalah database kependudukan ya. Jadi data kependudukan itu sangat kompleks ya. Database akademik ya, itu juga sangat kompleks, kumpulan dari beberapa tabel mahasiswa, kumpulan dari beberapa tabel dosen, tabel kurikulum, tabel mata kuliah ya, dan tabel program studi menjadi satu kesatuan database yang saling terkait ya, yang nanti bisa saling berelasi ya untuk menghasilkan sebuah informasi ya. Database rumah sakit dan lain-lain. Pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi akan mendukung munculnya penataan database yang maksimal ya. Jadi untuk menghasilkan informasi yang akurat, yang cepat, dibutuhkan sebuah pengetahuan dan sebuah penguasaan tentang TI agar database bisa maksimal ya. Sistem basis data adalah komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia ya. Hampir tidak bisa dibayangkan mengenai apa yang akan terjadi jika sistem basis data tidak ada ya. Hampir di kehidupan kita sehari-hari kita tak lepas dengan yang namanya data ya. Anda contohnya pelayanan di segala bidang ya menggunakan basis data seperti pelayanan BPJS ya, membutuhkan sebuah data NIK, data nama, tempat tanggal lahir ya, pelayanan Dukcapil, pelayanan IKTP dan lain-lain ya, itu salah satu contoh. Kita lihat ilustrasi di gambar dalam PPT ini ya, bahwa misalnya ya kita bangun pagi kita pergi ke suatu tempat ya, pergi ke kampus ya, kita naik kendaraan ya, dengan lokasi GPS yang kita aktifkan ya. Di GPS itu nanti akan memuat data-data informasi tentang kondisi lalu lintas ya, di mana tingkat kemacetan ya, jalan terbaik di mana ya, rute terbaik ya, lewatnya apa, data lokasi dan sepertinya. Sampai di tengah jalan Anda berhenti sejenak ya untuk mengambil uang di sebuah ATM. Nah, di situ ya, ATM Anda memasukkan sebuah data ya, data nomor PIN ya, sehingga data nomor PIN dan mengolah transaksi ya. Sampai di kampus Anda membuka jadwal kuliah ya, membuka tugas kuliah, mengumpulkan tugas kuliah tentunya melalui Siakat. Siakat juga ada banyak database di situ ya. Sampai ketika setelah menjalankan aktivitas kuliah, membuka Siakat, Anda pergi ke perpus ya. Anda mencari sebuah buku ya, buku referensi yang dianjurkan dosen ya. Di perpus itu Anda bisa mencari katalog dengan menggunakan sistem ya, dengan memasukkan kata kunci keyword, maka judul buku yang Anda cari yang relevan dengan pencarian Anda akan muncul ya. Setelah di perpus Anda lapar ya, Anda pesan GoFood ya, di situ banyak data-data data orang yang jual makanan dan sebagainya diantarkan ke kampus ya. Anda juga di samping memesan makanan, Anda juga melihat-lihat
jual beli online ya di salah satu situs marketplace. Itu ilustrasi tentang database ya. Oke, ilustrasi ada juga contoh lain ya, ilustrasi ada ini di PPT, ada ilustrasi toko tradisional VS melawan VS supermarket ya. Saya mulai dulu yang toko tradisional ya. Toko tradisional itu ilustrasinya seperti ini ya. Agen atau toko yang tidak menggunakan database ya. Database tersistem ya. Pembeli datang mencari penjual dan penjualnya dan rela antri untuk mendapatkan barang yang dicari ya. Kemudian bertanya kepada penjual, barang ini ada atau tidak, harganya berapa, masih ada berapa ya. Nah, lain lagi kalau dengan menggunakan lain lagi dengan supermarket yang sudah menggunakan basis data yang ada di aplikasinya ya. Supermarket memakai sistem database, semua tertata dengan rapi ya. Pada array yang ada diletakkan sejenis, ada harga dan nama barang ya, kode ya. Saat melakukan pembayaran di kasir, tinggal scan barcode di layar komputer, nah, maka coding akan muncul di layar komputer. Ada nama barang, harga dan harga barang ya. Kemudian semua terlihat praktis dan cepat jika menggunakan database ya. Pihak toko juga bisa langsung menjawab ketika stok barang masih ada berapa, seperti itu. Oh, stok barang masih ada 5, oh di mana? Oh di rak nomor 5, itu nanti akan kelihatan di sistem informasi kasirnya ya. Fungsi sistem database memudahkan pekerjaan ya. Oke. Nah, sedangkan setelah kita melihat ilustrasi di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa apa sih sebenarnya database itu ya. Database, kita belajar dulu tentang yang namanya data dan informasi ya. Kita review sejenak kemarin pengertian data apa ya. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti ya bagi penerima dan masih memerlukan adanya pengolahan ya. Data bisa berupa satu keadaan gambar angka. Data mahasiswa itu belum menghasilkan informasi jika tidak diolah lebih lanjut. Mahasiswa akan menimbulkan informasi setelah diolah, misalkan data mahasiswa prodi manajemen, data mahasiswa yang orang tuanya bekerja sebagai PNS, itu adalah informasi yang ditimbulkan. Data fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan informasi yang memiliki arti bagi organisasi ya. Apa itu informasi ya? Nah, informasi suatu data yang sudah diolah, diproses sehingga menjadi suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima ya. Memiliki nilai bermanfaat ya, dapat dipakai untuk proses pengambilan keputusan ya. Anda lihat siakat, data jadwal kuliah, data nilai ya. Pimpinan melihat data penjualan ya, data mahasiswa, sehingga bisa informasi-informasi tentang data tersebut bisa dipakai untuk proses pengambilan keputusan ya. Lalu selanjutnya apa yang dimaksud basis data ya? Basis data atau database ya, basis itu sesuatu yang besar ya. Himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Atau bisa dikatakan kumpulan data yang saling terkait secara logiknya dan deskripsi dari data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu organisasi ya. Basis data adalah kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektroniknya. Jadi saling berhubungan di sini adalah misalkan tabel mahasiswa berhubungan dengan tabel mata kuliah. Apa hubungannya? Hubungannya mahasiswa bisa mengambil mata kuliah tersebut ya. Tabel mata kuliah berhubungan dengan tabel dosen ya. Apa hubungannya? Hubungannya adalah dosen mengajar mata kuliah tersebut ya, dengan peserta kuliah adalah di tabel mahasiswa, itu namanya relasi itu ya. Kalau sistem basis data ya, yaitu sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program ya, dikenal dengan DBMS, Database Management System ya, yang memungkinkan berbagai user dan atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut ya.
sistem penyusunan dan pengelolaan rekod-rekod dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan ya, sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan ya. Itu adalah hakikat atau pengertian tentang sistem basis data. DBMS atau dikenal dengan Database Management System itu merupakan kumpulan program yang digunakan user untuk memanajemen database ya. Nah, database di sini menyangkut proses defining ya. Database mendefinisikan tipe data, struktur, dan batasan dari data yang disimpan dalam database ya. Jadi kita dulu pernah belajar Microsoft Excel, itu di situ ada tipe data ya, jumlah karakternya berapa ya, lebar kolomnya apa, itu defining ya, pendataan pertama. Kemudian manipulating adalah database menyangkut berbagai fungsi dan query permintaan untuk mendapatkan data yang dicari, termasuk operasi insert ya, memasukkan tabel, mengubah, menghapus, serta mengenerate laporan data ya, sehingga bisa nanti memunculkan informasi yang berguna. Sharing ya, database dapat diatur untuk dapat di-sharing multiple user dan program untuk mengakses database secara bersama-sama. Oke. Nah, di sini adalah gambar tentang ilustrasi tentang database ya. Ini adalah icon tentang penyimpanan sebuah basis data ya. Di dalam basis data misalkan data akademik ya. Di sini ada file 1 ya, tabel 1 mahasiswa, file 2 tabel dosen, tabel kurikulum ya, tabel mata kuliah ya, tabel kode program studi dan lain sebagainya. Ini ada mahasiswa, ada karyawan, ada dosen, semuanya menjalankan aktivitas sistem dengan mengambil sebuah data tersebut gitu ya, dalam satu kesatuan. Nah, di sini terdiri banyak aplikasi ya DBMS ya. Ini aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3 ya. Ini salah, ini yang betul 1, 2, 3 ya. Aplikasi misalkan aplikasi di sini kalau di universitas kita ini ada aplikasi Siakat misalkan, ada aplikasi PMB, aplikasi Wisuda ya. Ini basis datanya sama ya. Jadi basis datanya basis data yang akademiknya. DBMS mengolah sumber daya data sebagaimana operating system mengelola sumber daya perangkat keras gitu ya. Nah, dalam menjalankan fungsinya, basis data mempunyai komponen ya. Komponennya apa? Yaitu data itu sendiri ya. Data itu sendiri, hardware-nya ya, server, ini server untuk menyimpan, storage, tempat penyimpanan ya, beserta teknologinya ya. Terus software-nya menggunakan apa itu ya, menggunakan misalkan MSQL, Microsoft Access dan sebagainya, masih banyak lagi. Dan pengelolanya ya, penggunanya yang mengelola basis data tersebut ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama data ya. Data ciri-cirinya yaitu data disimpan secara terintegrasi ya. Database merupakan kumpulan dari berbagai macam file ya, dari aplikasi ke aplikasi yang berbeda dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap ya. Data dapat dipakai secara bersama-sama ya. Masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Itu ciri-ciri data ya, ada data disimpan secara terintegrasi dan dapat digunakan secara bersama-sama. Okay. Hardware ya, perangkat keras ya, terdiri dari semua peralatan perangkat keras yang dapat digunakan dalam pengelolaan sistem database ya. Peralatan penyimpanan database yaitu hard disk ya, flash disk, CD, SSD ya, yang hard disk era sekarang ya. Ada peralatan input ya, keyboard, scanner, kamera digital, output ya. Peralatan komunikasi data ya, ada modem dan sebagainya untuk mendukung basis data tersebut ya. Terus komponen yang ketiga adalah softwarenya ya. Berfungsi apa ya, bedanya dengan hardware apa ya? Kalau hardware itu teknologinya, kalau ini
perangkat lunaknya ya, berfungsi sebagai perantara interface antara pemakai dengan data fisik pada database ya. Software pada sistem data dapat berupa ya DBMS ya, yang menangani akses terhadap database sehingga pemakai tidak perlu memikirkan proses penyimpanan dan pengumpulan data secara detail. Yang penting apa, pemakai itu Anda ingin data nilai, data transkrip ya keluar informasi ya, Anda abstraksi saja, nggak usah memikirkan ya. Itu semua diatur dalam database management system. Kapan ini direlasikan, kapan ini digabung, kapan ini dikeluarkan ya. Contoh-contoh program manajemen database system yaitu Microsoft Access ya, Fox Pro, Oracle, MySQL ya, MySQL ya. Ya ini insya Allah kalau minggu depan tidak ada halangan, kita akan mencoba praktikum mengelola database sederhana ya, database sekolah ataupun database akademik dengan menggunakan Microsoft Access ya, karena dilihat dari kondisinya nanti ya, mudah-mudahan bisa lancar ya. Kita minggu depan akan praktikum Microsoft Access, dan Microsoft Access juga cukup mudah ya, Anda cukup familiar karena Access itu juga merupakan keluarga dari Microsoft Office ya, Office yang sudah Anda pelajari Word, Excel, PowerPoint. Nah ini tambah Access gitu ya. Program-program aplikasi dan prosedur-prosedur ya. Selain software itu, di samping softwarenya juga prosedur-prosedurnya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang komponen terakhir yang database user, pemakai ya, terbagi menjadi 3 klasifikasi ya. Yang pertama DBA ya, database administrator ya, orang atau tim yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan ya. Di perusahaan yang cukup maju, yang cukup besar, ini ada tenaga khusus ya, makanya kadang-kala ada sebuah lowongan, dibuka lowongan sebagai database administrator ya. Jadi bertugas menyediakan data ya, dalam perusahaan tersebut, mengatur ya, database administrator. DBA bukan termasuk programmer ya. Kalau DBA itu khusus database, kalau programmer itu orang yang membuat aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman ya. Di perusahaan yang sudah maju juga ini sendiri-sendiri ya, dijabat oleh orang sendiri. Programmer itu membuatkan aplikasinya ya, tetapi DBA menyediakan database untuk bisa diakses aplikasi tersebut ya. Tetapi di perusahaan yang kecil atau menengah, kadangkala database dan programmer itu adalah orang yang sama, satu orang ya. Jadi untuk menghemat tenaga ya, jadi ya programmer ya, database administrator. End user, pemakai akhir yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language ya, atau program aplikasi yang dibuat oleh programmer. End user itu ya mahasiswa, dosen, karyawan, pimpinan, orang tua, wali, itu namanya end user ya, yang mengakses database ya yang telah disediakan melalui program aplikasi yang dibuat oleh programmer. Oke, itu adalah penjelasan tentang komponen sistem basis data. Apa sih tujuan basis data ya, sehingga ini penting bagi kelangsungan organisasi. Tujuannya adalah kecepatan dan kemudahannya, akurat ya, karena informasi yang bernilai adalah informasi yang cepat dan mudah didapatkan gitu ya. Dengan memanfaatkan database ya, memungkinkan kita untuk dapat menyimpan data atau melakukan perubahan manipulasi terhadap data, atau menampilkan kembali data tersebut secara lebih cepat dan mudah ya. Kalau Anda bekerja sebagai admin ya, Anda mengelola data mahasiswa, mengelola data rumah sakit, itu mau permintaan apapun bisa dikelola dengan cepat dan mudah seperti itu. Terus yang kedua adalah efisiensi ruang penyimpanan, space ya. Karena keterkaitan yang erat antara kelompok data dalam sebuah basis data, maka redundansi, pengulangan pasti akan selalu ada ya, sehingga akan memperbesar ruang penyimpanan dengan basis data. Efisiensi ruang penyimpanan dapat dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean ya. Jadi kode,
kalau Anda melihat itu ada kode mata kuliah, kode program studi NPM, itu merupakan implementasi dari basis data. Agar apa? Agar kode misalkan kayak mata kuliah mungkin bisa sama ya, bisa sama antara prodi A dengan prodi B, tetapi kode itu pasti beda. Misalkan kode mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya, EKM 001 itu jumlah kode ya, kode manajemen itu berarti 001 seperti itu. Jadi untuk membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan sehingga menghemat ruang penyimpanan ya. Tujuan yang lain adalah akurasi ya. Pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan batasan, domain data, unique data, dan sebagainya secara ketat dapat diterapkan dalam sebuah basis data ya. Sangat berguna untuk menekan ketidakakuratan penyimpanan data ya. Jadi nanti dalam Microsoft Access Anda akan melihat bagaimana sebuah kode mata kuliah nanti akan berelasi dengan kode dosen, kode mahasiswa seperti itu ya. Ada juga ketersediaan availability ya. Dengan pemanfaatan jaringan komputer, maka data yang berada di suatu lokasi cabang dapat juga diakses ya bagi lokasi cabang lain ya. Jadi karena sistem basis data itu sudah dimasukkan ke dalam sistem yang online, maka dia bisa diakses ya. Dia bisa diakses oleh tentunya yang boleh mengakses ya. Kelengkapan ya, kompleksitas ya. Kelengkapan data yang disimpan dalam sebuah database bersifat relatif ya. Bisa jadi saat ini dianggap sudah lengkap, tetapi belum tentu pada suatu waktu bisa dianggap lengkap. Jadi yang namanya data itu mengikuti perkembangan zaman. Oh, saat ini sudah terpenuhi ini data ini. Oh, untuk besok kadangkala ada pembaruan sebuah data ya. Oke, kita lanjut. Tujuan berikutnya adalah keamanan ya, security ya. Aspek keamanan dapat diterapkan dengan ketat ya. Dengan begitu kita dapat menentukan pemakaian basis data serta objek-objek di dalamnya serta jenis-jenis operasi apa saja yang boleh dilakukannya ya. Jadi ada yang namanya keamanan ya, biar bagaimana data itu dijaga agar tidak bisa diakses oleh hal-hal orang-orang yang tidak berkepentingan ya. Kebersamaan ya. Pemakaian basis data dikelola dengan aplikasi multi user dapat memenuhi kebutuhan ini ya. Misalkan Anda punya, contoh gampangnya Anda punya data di Google Drive ya, Anda share, Anda bagikan linknya, semua orang bisa menggunakannya itu ya. Dalam penerapan basis data ada dua pendekatan ya. Yang pertama tradisional ya, dengan menggunakan pemrosesan file ya. Dilihat dari gambarnya ya, ada bagian departemen kepegawaian ya, mengakses file karyawan ya. Departemen pemasaran itu mengakses file pelanggan, file sales, file inventaris barang ya. Departemen keuangan mengakses akunting ya. Jadi tersendiri, tidak terintegrasi sebagai sebuah basis data. Ini tradisional. Kemudian perkembangan zaman muncul manajemen basis data yang merupakan perkembangan dari pendekatan yang sama ya. Kalau sebelum basis data kan tersendiri-sendiri ya, departemen personel, karyawan ini ya, departemen sales, file system mengakses customer, sales, inventory, dan accounting, file akuntansi gitu ya. Lebih kalau dengan menggunakan basis data, manajemen basis data seperti ini ya. Ketiga personel tersebut dari departemen pemasaran, dari departemen kepegawaian, dari departemen akunting ya, mengakses data yang sama ya, yang mereka menjadi satu kesatuan yang saling terintegrasi ya. Database ini bisa diakses karena adanya sebuah database management system ya. Data tersebut dikelola, kapan direlasikan, kapan di-delete, kapan dihapus, kapan dimunculkan kembali, itu adalah fungsi dari DBMS ya. Nah, sekarang dalam sebuah data tadi dijelaskan bahwa pemakai tidak terlalu memusingkan
bagaimana siklus data tersebut diolah menjadi sebuah informasi ya. Misalkan di akhir semester kita mau melihat KHS seperti itu ya. Sebetulnya ketika Anda klik untuk melihat nilai, itu ada sebuah mekanisme relasi antar database ya. Bagaimana database manajemen sistem bekerja ya, dengan menggabungkan tabel mahasiswa, tabel nilai yang ada dosen untuk menjadi sebuah informasi yaitu KHS. Nah, di sini akan dijelaskan apa tentang abstraksi data ya. Dalam database, data disimpan dan dipelihara dengan baik dan terstruktur oleh DBMS ya. Sistem menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dipelihara, sehingga seringkali data yang terlihat oleh user berbeda dengan data yang tersimpan secara fisik ya. Secara yang ditampilkan oleh user ada nomor induk mahasiswa, nomor pokok mahasiswa, kode mata kuliah, nama mata kuliah, nilai dan sebagainya. Tetapi itu berbeda dengan yang tersimpan secara fisik yang lebih kompleks. Tetapi yang dimunculkan di user itu hanya data yang sudah dipilah-pilah ya, diolah sedemikian rupa. Abstraksi data merupakan tingkatan level dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem database ya. Terdapat 3 level abstraksi data ya, yaitu level pertama, level yang paling rendah ya, yaitu level fisik ya. Level fisik adalah level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan ya. Pada level ini, struktur data yang diperlukan gambaran secara rinci yang dibutuhkan oleh sistem engineer ya. Dalam hal ini, level ini umumnya digunakan oleh para pakar software dan hardware ya. Jadi untuk pakar-pakar IT ya yang membuat sistem tersebut, database tersebut ya. Contohnya seperti ini ya. Di dalam sebuah database ada istilah tipe data ya. Kalau Anda sudah pernah mempelajari Excel dan masih ingat, dulu ada dikenal dengan tipe data ya, tipe data kayak semacam teks, accounting gitu ya. Sama di dalam database itu ada level physical level ya. Di situ akan muncul misalkan data mahasiswa ya, tabel mahasiswa. Di situ ada NIM ya, ada nama, ada fakultas, yaitu ada tipe datanya. NIM misalkan variabel karakter ya, dengan jumlah karakter 30 ya, nama juga 30. Artinya apa? Nama yang disediakan space-nya adalah 30 karakter ya. SKS yang dapat diambil tipe datanya INT, integer. Kalau dalam Excel mungkin number gitu ya, number, teks dan sebagainya. Itu karena apa tipenya integer? Karena SKS itu angka ya. Angka SKS yang dapat diambil 12, 24 ya, 15 itu tipenya integer gitu ya. Kalau nama fakultas bisa teks seperti itu. Level fisik ya. Yang kedua adalah level konseptual ya, menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database ya, serta hubungannya dengan data lainnya ya. Seorang pengguna dalam level ini dapat mengetahui bahwa data mahasiswa disimpan pada tabel mahasiswa, tabel KRS, tabel transkrip dan lain sebagainya. Level ini biasa dipakai oleh database administrator ya, DBA. Nah, ini contohnya ya, ada di dalam sebuah database akademik ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 tabel ya. Jadi dalam sebuah database bisa terdiri dari beberapa tabel ya. Di situ ada tabel universitas, ada tabel yaitu yang menggambarkan kode ya, kode universitas, ada tabel fakultas ya, dengan nama-nama field ya, kolom, nama fakultas, jumlah dosen, jumlah mahasiswa, jumlah jurusan ya. Ada tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah. Di situ dalam level konseptual itu ada gambaran relasi ya. Misalkan ya, tabel fakultas berelasi dengan nama universitas ya. Jadi satu universitas bisa terdiri dari beberapa fakultas ya. Misalkan Unikal terdiri dari fakultas ekonomi, fakultas hukum, fakultas pertanian, fakultas perikanan ya. Terus tabel fakultas juga berhubungan dengan
mahasiswa ya. Satu fakultas bisa memiliki beberapa mahasiswa ya. Ada tabel ini, misalkan mahasiswa atas nama Fahmi, dia diidentifikasikan sebagai mahasiswa Fakultas Teknik ya. Itu ada hubungannya. Terus nama fakultas juga berhubungan dengan dosen ya. Dosen misalkan Fakultas Ekonomi, dosennya terdiri dari A, B, C, D, E seperti itu ya. Itu juga saling berhubungan ya. Nama tabel fakultas juga berhubungan dengan mata kuliah. Mata kuliah Fakultas Ekonomi, mata kuliahnya ada mata kuliah aplikasi komputer, ada mata kuliah sistem informasi manajemen, pengantar ekonomi itu ya, dan lain sebagainya ya. Dosen ya, dosen berhubungan juga dengan mata kuliah. Mata kuliah A diajar oleh dosen B, mata kuliah C diajar oleh dosen C, begitu seterusnya. Itu adalah yang namanya relasi ya, yaitu berada di level konseptual ya. Oke, selanjutnya adalah yang level pandangan, view level ya. View level adalah level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menampilkan sebagian dari database ya. Tidak semua user membutuhkan semua data dalam database. Misalnya, bagian keuangan hanya membutuhkan data keuangan. Begitu juga dengan bagian akuntansi hanya membutuhkan data akuntansi saja. Jadi tidak semua pengguna database membutuhkan seluruh informasi yang terdapat dalam database tersebut ya. Ini contohnya ya, Anda tidak melihat konseptual, tidak melihat abstraksi tipe datanya bagaimana, pokoknya Anda klik KRS, maka akan muncul informasi nama Anda Fahmi, NIM D104 sekian-sekian, Fakultas Teknik, jurusan Elektro, Prodi Informatika ya. Dosen pembimbing, dosen wali adalah Arif Bijaksana. Itu level pandangan. Jadi pengguna hanya melihat data yang sudah diolah oleh database administrator menjadi sebuah informasi ya. Kalau Anda amati level pandangan ini, dia satu informasi tetapi dia sebetulnya merupakan gabungan dari beberapa database ya. Misalnya apa? Ini data mahasiswa berelasi dengan data fakultas ya. Data fakultas berelasi dengan data jurusan prodi ya. Kemudian data berelasi dengan data dosen ya. Saling terkait ya. Jadi secara konseptual dan secara fisik itu saling terkait ya. Meskipun dalam view pandangan gambarannya sederhana sekali ya, dari database kemudian secara fisik konseptual sehingga bisa view 1, view 2 dan view 3 dilihat oleh user. Nah, sekarang ada beberapa model basis data ya. Ada 3 model hierarki, model jaringan dan model relasi ya. Hierarki, apa itu model hierarki? Seperti ini kayak model MLM ya. Dosen terdiri dari Widya dan Lydia. Misalkan Widya mengajar algoritma dengan mahasiswa Adi, Ida, Dian, mengajar C++ Lola ya. Lydia mengajar ekonomi dan akuntansi, mahasiswa ekonomi Dian, Lola. Mahasiswa akuntansi adalah Ida dan Adi. Itu level hierarki ya. Level hierarki rekod akan diatur dalam kelompok-kelompok yang berhubungan ya, menyerupai diagram pohon. Rekod yang levelnya rendah akan berada di bawah rekod yang levelnya lebih tinggi. Model ini mengikuti pola hierarki pada suatu organisasi atau pada suatu keluarga di mana terdapat rekaman data yang berfungsi sebagai parent record, ada yang berfungsi sebagai child record ya, sebagai bapak dan sebagai anak, atau sebagai pimpinan dan anak buah ya. Dalam model ini seseorang bapak bisa memiliki lebih dari satu anak ya. Tetapi seorang anak hanya boleh memiliki satu bapak, seperti itu ya. Tetapi jika kita ingin menambahkan field baru ke sebuah record database, akan membuat semua database harus didefinisikan kembali ya. Karena itulah diperlukan model database yang baru untuk menunjukkan masalah pengulangan data dan hubungan data yang kompleks ya. Kita lanjut, yang kedua adalah model jaringan ya. Model jaringan tersebut adalah perbedaannya adalah di situ ya, ada dosen atas nama Siti Nurbaya, dia mengajar mata kuliah basis data dan mata kuliah COBOL ya. Di situ mata kuliah basis data itu diikuti oleh Rudi Astidani ya.
Selain mengikuti basis data, Dani juga mengikuti mata kuliah COBOL ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa satu mahasiswa bisa mengambil lebih dari 2 mata kuliah dalam sebuah database ya. Model database jaringan merupakan pengembangan dari model database hierarki ya, di mana kelemahan yang ada pada model hierarki yaitu ketidakmampuan dalam mengelola hubungan banyak ke banyak, many to many, telah dapat diatasi dengan model database jaringan ya. Konsep database jaringan mirip dengan database hierarki, tetapi setiap record yang lebih rendah dapat memiliki lebih dari satu record parent yang lebih tinggi. Misalkan seperti ini ya, Dani record yang lebih rendah bisa memiliki record yang lebih tinggi, yaitu basis data dan COBOL. Edi juga memiliki lebih dari satu, yaitu mata kuliah di atas database di atasnya, mata kuliah COBOL dan mata kuliah matematika ya. Oke. Yang terakhir adalah model relasional ya. Model data relasional adalah model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi ya, yang terdiri dari baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data ya. Database relasional bekerja dengan menghubungkan data pada file-file yang berbeda dengan menggunakan sebuah kunci atau elemen data yang umum ya. Nah, di sini misalkan database relasional ya. Tadi sudah dibahas di slide sebelumnya bahwa ada 5 tabel yang terkait, yaitu universitas, fakultas, mahasiswa, dosen, mata kuliah. Mereka saling berelasional ya, saling terhubung ya. Misalnya satu fakultas bisa memiliki lebih dari satu prodi ya. Misalkan fakultas ekonomi memiliki prodi manajemen dan akuntansi ya. Manajemen akuntansi memiliki beberapa dosen ya. Dosen mengajar boleh lebih dari satu mata kuliah. Itu istilah-istilah dalam model relasional. Oke. Untuk implementasi basis data ya, bentuk-bentuk perusahaan yang memanfaatkan basis data apa saja, misalkan perbankan ya, dalam melakukan pengolahan data nasabah, tabungan pinjaman, pembuatan laporan akuntansi, pelayanan informasi pada nasabah ya. Untuk pendidikan ya, sudah sering saya ulas ya, pengelolaan data siswa, mahasiswa, penjadwalan kegiatan perkuliahan, nilai dan lain. Rumah sakit ya, juga sering saya bahas. Pengelolaan histori penyakit, pengobatan pasien, menangani pembayaran perawatan dan lain-lain ya. Manufaktur dapat melakukan pengelolaan data barang, data pembelian, stok barang dan data penjualan ya. Nah, di sini ada gambaran ya tentang sistem basis data ya. Di sini ada sistem administrator ya, sistem administrator yang berfungsi untuk membuat tentang sistem tersebut, adminnya ya. Di sini dari ada database administrator yang mengelola database, memanajemen, ada database engineer ya, membuat manajemen database ya yang tersimpan dalam data ya. Kemudian ada aturan tentang prosedur ya, prosedur yang dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut bisa mengakses basis data ya, sehingga end user, pengguna akhir maupun programmer ya dalam mengembangkan sistem bisa mengeksekusi database, mengakses database yang tersedia dalam basis data ya yang sudah dibuat oleh database administrator ya. Di sini juga ada hardware ya. Hardware adalah teknologi untuk penyimpanan ya, seperti server, jaringan dan sebagainya dalam DBS ya. Oke, ada beberapa istilah dalam basis data ya. Yang pertama enterprise ya. Enterprise merupakan suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik dan sebagainya. Enterprise ya. Yang kedua entitas. Entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data ya. Contoh entitas dalam akademiknya, mahasiswa, dosen, mata kuliah, kurikulum, karyawan dan sebagainya, itu entitas ya. Aktor ya, seperti itu. Atribut.
Atribut adalah karakteristik dari entitas tersebut ya. Misalkan mahasiswa ya, atributnya ada kode NPM ya, NPM, tempat tanggal lahir, nama-nama fieldnya, atributnya. Oke. Ada juga data value ya, nilai data. Nilai data merupakan isi data informasi yang tercakup dalam setiap elemen data ya. Ada juga istilah field ya. Jadi satu mahasiswa bisa memiliki 5 atribut ya, Jadi lokasi penyimpanan untuk satu elemen data atributnya. Jadi atribut bisa memiliki beberapa field ya, seperti itu. Ada juga istilah record ya. Record adalah kumpulan dari field yang berhubungan satu sama lain ya. Jadi kalau Anda kemarin sudah mempelajari Excel, istilah-istilah ini bisa gampang Anda pahami ya. Kayak data kunci ya, lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data atributnya. Oke. Nah, kita lihat contohnya seperti ini ya. Ada sebuah tabel mahasiswa. Ini di dalam enterprise universitas ada entitas yang namanya mahasiswa ya. Entitas ya. Mahasiswa tersebut ada tabel mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, alamat. NIM itu nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa serta alamat mahasiswa ya. Di situ terdapat fieldnya itu apa? Field NIM, nama, alamat ya, tempat tanggal lahir, alamat email, nomor HP itu disebut field ya. NIM disebut elemen kunci. Kenapa elemen kuncinya NIM? Karena NIM itu adalah sesuatu yang unik. NPM adalah sesuatu yang unik, NIK adalah sesuatu yang unik, yang satu orang dengan yang lainnya pasti beda ya. Jangan sampai elemen kuncinya adalah nama Nazarudin, Angelina itu banyak yang kembar, tetapi NIM itu dipastikan tunggal ya, unik. Yang NIM ini, elemen kunci ini bertujuan nanti untuk menghubungkan dengan tabel lain ya. Tabel misalkan tabel mata kuliah, NIM dengan nomor induk mahasiswa sekian mengambil mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kode EKM 001 misalkan seperti itu ya. Terus ada data value ya, datanya apa, nilai datanya Gayus, Angelina, Nazarudin, Jakarta, Bogor, Depok. Ini rekornya. Rekor itu bisa ribuan ya. Misalkan tabel mahasiswa terdiri dari 6.000 rekor karena jumlahnya adalah mahasiswanya adalah sekitar 6.000. Itu istilah-istilah penting yang perlu Anda pahami ya. Insya Allah dengan nanti Anda mencoba akses, Anda bisa memahami lebih dalam tentang manajemen database ya. Dalam operasi dasar database ya, ada istilah pembuatan basis data ya. Bagaimana kita mulai meng-create sebuah database tersebut ya. Database misalkan kita ciptakan database universitas misalkan ya. Kemudian pembuatan setelah Anda bisa create, Anda bisa menghapus ya. Oh nggak jadi Anda hapus, itu namanya drop database dalam istilah operasi dasar basis data. Terus pembuatan file tabel baru ke suatu basis data, create tabel ya. Dalam basis data satu basis data bisa terdiri dari lebih dari satu tabel ya. Saya katakan tadi basis data akademik ya terdiri dari tabel mahasiswa, tabel kurikulum, tabel mata kuliah, tabel prodi, tabel fakultas dan lain-lain ya. Tabel-tabel tersebut bisa dimanipulasi, juga bisa dihapus ya dari satu basis data, istilahnya drop tabel itu ya. Penambahan data baru ke suatu file tabel sebuah basis data, menambah insert, ada mahasiswa baru lagi daftar ini, dia akan dimasukkan ke dalam insert record ya, insert data baru ke suatu file, insert record namanya ya. Kalau dalam Excel insert row ya, insert row kemudian masukkan datanya. Pengambilan data dari sebuah file atau tabel ya. Jadi Anda butuh apa nanti bisa diambil dari sebuah file atau tabel ya. Anda butuh nilai, mahasiswa butuh melihat informasi nilai, maka
sebuah database akan mengambil ada data nilai, ada data KRS ya, ada data perhitungan dikalkulat sehingga menghasilkan informasi tentang indeks prestasi ya dalam KS seperti itu. Pengubahan data dari sebuah file ya, data diubah, tanggal lahirnya salah diubah, NPM-nya salah itu dirubah, namanya update ya. Dihapus ya, datanya salah ini sudah datanya salah input ya, bisa dihapus ya. Itu istilah-istilah dari basis data ya. Oke, selanjutnya keuntungan basis data ya, terkontrolnya kerangkapan data ya. Jadi data pasti tidak akan rangkap karena basisnya itu biasanya misalkan data mata kuliah ya, itu pasti tidak akan ganda karena ada kode mata kuliah ya. Terpeliharanya kekonsistenan data. Data dapat dipakai secara bersama-sama, di-share, digunakan bareng ya. Dapat diterapkan standarisasi ya, diatur aksesnya siapa saja yang boleh mengakses ya. Keamanan data terjamin ya, karena di situ ada password ataupun kode-kode pengaman yang lain ya. Terpeliharanya keselarasan antara kebutuhan data yang berbeda dalam setiap aplikasi ya. Kemandirian data ya, data independen ya. Selain kelebihan itu ya, ada kerugiannya ya, kerugian pemakaian basis data antara lain storage ya, tempat penyimpanan data yang digunakan besar ya, otomatis diperlukan alat yang kelipatannya besar ya, server ya, berarti berimplikasi pada investasi teknologi yang tidak murah ya. Dibutuhkan tenaga yang terampil dalam mengelola data ya, ada tenaga khusus ya, tenaga khusus yang spesial, database administrator atau IT ya. Softwarenya mahal ya, jadi kalau perusahaan yang kecil itu mungkin akan berat ya untuk server karena perangkat lunak cenderung mahal. Kerusakan pada sistem database dapat mempengaruhi departemen yang lain, makanya database administrator itu sudah menyikapi hal ini dengan adanya backup otomatis seperti itu ya. Oke, teman-teman mahasiswa, itulah penjelasan saya terkait dengan manajemen basis data ya, apa itu basis data, tujuan basis data ya, implementasinya basis data ke dalam sebuah sistem informasi manajemen. Baik teman-teman, insya Allah kita akan lanjutkan materi tentang praktikum menggunakan database akses ya minggu depan. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.